Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munini dengan NIM B1A1222044, jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Universitas Halu Oleo. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan mata kuliah ekonomi manajerial, di mana topiknya yaitu efisiensi produksi. Nah, efisiensi produksi ini adalah kemampuan suatu sistem produksi untuk menghasilkan output sebanyak mungkin tetapi dengan menggunakan input yang minim. Berikut adalah data kasus efisiensi produksi yang akan diolah. Ini merupakan data sekunder yang dimana untuk siklus produksinya yaitu berjumlah 38 siklus. Untuk untuk inputnya yang dimana ini terdapat bahan penolong, rumput laut basah, jam kerja, dan juga untuk outputnya itu produksi yang ini merupakan data yang akan diolah. Baik, sebelum diolah data tersebut, terlebih dahulu kita log linearkan, yang dimana kita akan melog linearkan di Excel. Untuk itu, data-data tersebut kita input di Excel, lalu kita log linearkan dengan menggunakan rumus sama dengan ln dan masukkan data, terus diketik enter, sehingga menghasilkan hasil yaitu produksi Y, bahan penolong, rumput laut basah, dan jam kerja ini. Contohnya untuk produksi yang tadinya 2000, setelah di ln kan menjadi 7,600902. Baik, setelah data di ln kan, kita masuk pada langkah olah data regresi, yang dimana kita mengolahnya di Excel. Terlebih dahulu, kita masuk pada menu data, kita klik pada data analisis, yang dimana kita mengklik regression. Setelah kita mengklik regression, kita klik OK, didapatkan. Dan untuk step kedua langkah berikutnya yaitu kita masukkan input Y-range, yang dimana untuk input Y-range ini kita masukkan produksi. Untuk input X-range ini kita masukkan bahan penolong, rumput laut basah, dan jam kerja. Ini setelah kita sudah inputkan, kita klik labels, terus kita klik lagi output range. Selanjutnya untuk residual kita klik kita checklist residual dan standard residual ini kita checklist. Tidak lupa kita checklist juga normal probability atau normal probability plots. Ini untuk melihat apakah data kita itu berdistribusi normal atau tidak. Untuk di output range tadi ini kita klik saja di kolom yang kosong untuk menampilkan summary outputnya. Baik, setelah sudah semuanya ini kita checklist, kita klik OK. Setelah kita klik OK, didapatkanlah hasil regression sebagai berikut. Ini untuk summary outputnya, kita mendapatkanlah signifikannya ini 0,44. Ini lebih dari 0,05. Artinya dia signifikan. Kita dapatkanlah intercept, bahan penolong, rumput laut basah, dan jam kerja untuk koefisiennya itu sebagai berikut ini. Ada 6, untuk interceptnya ini 6,401. Untuk bahan penolongnya 0,025, untuk rumput laut basahnya minus 0,03, untuk jam kerjanya 0,28. Untuk persamaan QS-nya ini sama dengan 6,4017 ditambah dengan 0,025, ini hasil ln dari bahan penolong, dikurang dengan 0,031, ini hasil ln dari rumput laut basah, ditambah dengan 0,282 hasil ln dari jam kerja. Baik, selanjutnya kita masuk pada tabel data perhitungan efisiensi harga input. Hasil-hasil input tersebut kita buatkan tabel seperti ini, yang dimana untuk inputnya kita masukkan tadi 3, yaitu bahan penolong, rumput laut basah, dan jam kerja. Untuk koefisien regresinya kita pindahkan ke data dari hasil koefisien yang didapat tadi.
Selanjutnya untuk rata-rata jumlah faktor input ini diambil dari data yang pertama tadi, yaitu data mentah tadi. Ini diambillah rata-ratanya. Selanjutnya untuk harga persatuan inputnya, yang dimana untuk bahan penolong 38.000, untuk rumput laut basah itu 3.000, dan untuk jam kerja 610.000. Untuk rata-rata produksinya per kilogram untuk outputnya yaitu 1.391,79. Untuk harga produksi per kilogramnya ini diketahui bahwasanya 17.000. Selanjutnya kita beralih ke perhitungan skala usaha. Ini perhitungan skala usaha ini itu menjumlahkan koefisien-koefisien tadi yang didapat, yaitu 6,40 ini interceptnya tadi, ditambah dengan 0,02 untuk bahan penolong, dikurangi 0,03 untuk rumput laut basah, ditambah dengan 0,28 untuk jam kerja. Didapatkanlah hasil 6,67. Ini lebih dari 1. Artinya ketika lebih dari 1 dia merupakan increasing return to scale. Artinya penambahan 1 unit input menghasilkan output lebih dari 1. Apabila hasil yang kita dapat kurang dari 1, maka dia decreasing return to scale. Artinya ada penurunan skala hasil. Ini kondisi di mana peningkatan input produksi seperti tadi bahan penolong, terus rumput laut basah dan jam kerja ini menghasilkan peningkatan output yang kurang dari proporsional. Baik, selanjutnya ini merupakan hasil perhitungan efisiensi input. Untuk menghitung efisiensi input, kita menggunakan rumus VMP, yang dimana VMP merupakan nilai produk marginal persatuan. Ini sama dengan B kali Y kali PY di per X. Untuk PX ini harga input persatuan. Untuk PY sama dengan harga output persatuan. Untuk Y sama dengan jumlah output dalam kurung rata-rata. Untuk Y sama dengan jumlah output dalam jumlah input dalam kurung rata-rata, dan untuk B-nya sama dengan elastisitas input. Setelah kita masukkan rumusnya, didapatlah untuk bahan penolong, untuk efisiensi bahan penolong, untuk elastisitas inputnya dia 0,025 dikali dengan jumlah output atau jumlah output rata-ratanya dan dikali dengan harga output persatuan diper dengan jumlah input atau rata-rata dikali dengan PX, harga input persatuan. Didapatkan hasil 0,011816. Artinya ini kurang dari 1, 0,011 ini kurang dari 1, artinya dia tidak efisien, sehingga input yang ada ini, input bahan penolong ini perlu dikurangi karena tidak efisien. Begitupun untuk rumput laut basah didapatkan hasil 0,1763, ini kurang dari 1, artinya juga dia tidak efisien sehingga input untuk rumput laut basah ini perlu dikurangi. Selanjutnya untuk mohon maaf di sini jam kerja bukan tenaga kerja. Untuk jam kerjanya ini didapatkanlah hasil 0,007861. Artinya dia ini kurang dari 1 atau tidak efisien sehingga inputnya ini perlu dikurangi. Baik, itulah hasil dari presentasi dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.